Selamat datang di channel kami, Teman CPNS. Di video ini kami akan membahas tentang tahapan pendaftaran CPNS. Tahapan seleksi CPNS terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang ketiga ada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Seleksi administrasi dilakukan pada portal sscn.bkn.go.id. Peserta harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapat kartu pendaftaran. Setelah itu, peserta juga akan diminta untuk mengupload beberapa dokumen yang nanti akan diverifikasi. Pada halaman pendaftaran akun SSCN, ada beberapa informasi yang harus diisikan. Yang pertama adalah informasi mengenai nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP. Yang kedua, informasi mengenai nomor kartu keluarga. Yang ketiga, kita harus mengisi nama sesuai KTP. Yang keempat, juga kita harus memberikan informasi mengenai tanggal lahir sesuai KTP. Lalu kita ketikkan captcha di bawah dan kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya, kita harus mengisi beberapa informasi tambahan. Yang pertama, kita harus mengisi nama tanpa gelar. Yang kedua, kita harus mengisi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, password, pertanyaan pengaman 1, pertanyaan pengaman 2, dan kita harus upload pas foto berlatar belakang merah. Setelah selesai, kita akan mendapatkan kartu informasi akun SSCN untuk mendaftar CPNS. Kartu ini akan digunakan untuk kita nanti mengupload foto swafoto dengan memegang kartu ini dan KTP. Kita bisa untuk login kembali melalui portal sscndaftar.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Lalu setelah masuk, kita akan diminta untuk upload swafoto. Swafoto ini kita perlu upload sambil memegang kartu pendaftaran yang tadi sudah kita dapatkan dan sambil memegang KTP. Contoh untuk melakukan swafoto ditunjukkan pada gambar di samping. Setelah selesai upload swafoto, kita akan diminta untuk melengkapi biodata. Data-data di bawah ini perlu teman-teman lengkapi untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah selesai mengisi biodata, kita akan diminta untuk mengisi formasi yang akan dilamar. Yang harus kita isi adalah instansi yang akan kita lamar, jenis formasi, kualifikasi pendidikan, tanggal ijazah, nama sekolah atau perguruan tinggi, lokasi kerja, nomor ijazah, dan tahun lulus. Tahapan terakhir adalah mengupload dokumen lamaran. Ada banyak dokumen yang harus kita upload. Hal yang harus kita perhatikan adalah jenis file yang diupload dan ukuran maksimal file yang boleh untuk diupload. Setelah lulus seleksi administrasi, kita akan diundang untuk mengikuti SKD atau seleksi kompetensi dasar. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019, SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Materi SKD terdiri atas 3 kategori. Nomor 1 ada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua ada tes intelijensi umum atau TIU. Yang ketiga ada tes karakter pribadi atau TKP. Ada beberapa dokumen yang perlu dibawa ketika mengikuti seleksi SKD, yaitu ada kartu peserta ujian untuk SKD. Kartu peserta ini dapat diunduh di portal sscn.go.id. Dokumen yang kedua ada lembar panitia ujian CPNS. Lembar panitia ujian akan diserahkan kepada panitia ujian untuk mengkonfirmasi kehadiran dan keaslian peserta ujian. Lembar panitia ujian dapat diunduh pada portal sscn.go.id. Agar dapat lolos dari tahap SKD, peserta harus dapat lolos dari minimal ambang batas masing-masing ujian. Untuk TWK, ambang batasnya dengan nilai 65, TIU dengan nilai 80, TKP dengan nilai minimal 126. Berikut adalah contoh-contoh soal untuk TWK, TIU, dan TKP. Silakan teman-teman bisa lihat di video rekan-rekan lain yang sudah banyak membahas dan mengupload tentang TWK, TIU, dan TKP. Selamat belajar, semoga sukses. Setelah kita lulus dari SKD, kita akan diundang untuk mengikuti SKB atau seleksi kompetensi bidang.
Dokumen yang harus dibawa untuk SKB adalah yang paling pertama ada kartu peserta ujian SKB CPNS. Jadi kita harus download lagi. Ini untuk kartu peserta ujian. Lalu kita harus menyiapkan juga ada lembar panitia ujian. Sama seperti yang tadi di SKD, kita juga harus membawa lembar panitia ujian untuk diserahkan ke panitia. Itulah urutan untuk tes CPNS. Semoga teman-teman berhasil dan semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video kami yang lainnya. Sampai jumpa dengan teman CPNS.